kami dari kelompok 11, saya Leslin. Saya Ryan. Saya Tommy. Saya Diovan. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan tentang permasalahan pengawasan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai. Masa hubungan kerja baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Hukum ketenagakerjaan ini merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu permasalahan tertua era reformasi yang sampai sekarang masih belum terlihat titik terangnya. Banyaknya permasalahan yang ada dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia membuat seluruh golongan masyarakat kebingungan dalam mencari titik permasalahan mana saja yang harus mendapat prioritas dalam proses penyelesaian. Demonstrasi 1 Mei yang dilakukan oleh para buruh juga biasa dikatakan sudah merupakan acara tahunan di Indonesia. Berbagai macam demonstrasi, kritikan, upaya diskusi nyata belum membuahkan hasil yang memuaskan, khususnya bagi pihak pekerja atau buruh. Topik penting yang kami angkat, Indonesia Generasi Emas 2045. Indonesia sudah buka-bukaan mengenai ambisi jangka panjang yang ditargetkan untuk tahun 2045, di mana Indonesia mempunyai target ambisius untuk menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia di tahun 2045. Ambisi Indonesia untuk menjadi negara high income di tahun 2045 ini harus diiringi dengan sistem ketenagakerjaan yang adil, mensejahterakan, dan mampu bertahan menghadapi berbagai macam permasalahan di masa yang akan datang. Sistem ketenagakerjaan yang sepihak hanya akan menimbulkan kekacauan yang pada akhirnya akan menghambat atau bahkan menghancurkan berbagai macam bentuk bisnis di Indonesia. Pada tahun 2045, semua penduduk usia produktif diharapkan menjadi generasi emas, yakni generasi dengan kualifikasi berikut. Pertama, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, memahami dan menjaga 4 pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kedua, generasi yang sehat jiwa dan raganya, menjadi manusia paripurna, hanya bangsa yang sehat jiwa raga yang mampu bersaing. Ketiga, memiliki keahlian, keterampilan, dan profesionalisme tinggi di bidangnya, mampu bersaing dengan bangsa lain. Keempat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan bahkan telah menjatuhkan Indonesia ke dalam resesi. Di tahun 2020, kurang lebih 30 juta pekerja di Indonesia ditimpa dampak dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Kadin, ada lebih dari 6 juta orang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19. Kekacauan seperti ini membuat dunia ketenagakerjaan di Indonesia rawan terhadap berbagai macam praktik pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Meskipun pelanggaran-pelanggaran ini bisa saja terjadi karena keterpaksaan atau ketidakmampuan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya. Data pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pelanggaran norma kerja ketriwulan 2 2020 8.909 perusahaan. Total pelanggaran norma kerja 2020 21.000 atau 11.000 perusahaan. Pelanggaran norma kerja TKA 2018 1.521. Pengawasan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
Pengawasan ketenagakerjaan merupakan kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan bukan hanya terkait masalah keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan juga praktik ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuan tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan. Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan pada umumnya. Berikutnya permasalahan dalam pengawasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama, kedudukan pengawasan tidak jelas. Menurut pasal 178 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedudukan pengawas terdapat di pusat provinsi dan atau kabupaten kota. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan atau UU pengesahan Konvensi ILO. Kedudukan pengawas ketenagakerjaan terdapat di pusat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau UU Pemda menentukan bahwa pengawasan ketenagakerjaan hanya dilakukan oleh pusat dan provinsi. Yang berikutnya. Kedua, sedikitnya jumlah pengawasan ketenagakerjaan seluruh Indonesia. Hingga triwulan 4 2020, jumlah pengawasan ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan WLKP online telah mencapai 343.000 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. Kurangnya jumlah SDM ini sangat mempersulit pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia dan akan semakin sulit mengingat akan bertambahnya jumlah WLKP di masa yang mendatang. Yang ketiga, sistem pendelegasian pengawas yang tidak jelas. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tidak membahas proses mengenai pendelegasian pengawasan ketenagakerjaan. Begitu juga halnya dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai proses pendelegasian dan pengangkatan pengawasan ketenagakerjaan. Ketidakjelasan ini juga mempengaruhi kepada independensi dari pengawasan ketenagakerjaan. Permasalahan ini dapat juga dikatakan disebabkan oleh ketidaksinkronan dalam produk-produk hukum yang mengatur mengenai ketentuan hal ini. Yang keempat, rendahnya perhatian masyarakat terhadap isu-isu ketenagakerjaan. Perhatian masyarakat terhadap isu-isu ketenagakerjaan nyatanya masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus ketenagakerjaan yang diangkat ke publik oleh media atau individu. Padahal perhatian masyarakat dapat membantu penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 9B Peraturan Kemenaker Nomor 1 Tahun 2020, tindakan represif justisial dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan jika terjadi pelanggaran norma ketenagakerjaan tertentu. Salah satunya adalah melakukan perbuatan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat luas.
Baiklah, berikutnya akan saya lanjutkan. Masalah kelima, yaitu tidak dilaksanakannya salah satu atau beberapa tahapan pengawasan ketenagakerjaan. Nah, berdasarkan pasal 9 Permenaker nomor 33 tahun 2016, ada 3 tahapan pengawasan ketenagakerjaan Indonesia, yaitu preventif edukatif, represif non-justisial, dan represif justisial. Nah, ketiga tahap ini tidak selalu dilakukan dan pengawas ketenagakerjaan hanya menjadi penengah antara buruh dari perusahaan yang sedang bermasalah. Nah, ini sering terjadi kasusnya. Nah, yang berikutnya, masalah ke-6 itu mekanisme penindaklanjutan laporan yang tidak jelas. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 33 tahun 2016, itu menyebutkan kalau di ayat pertama, pengawas ketenagakerjaan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap perusahaan atau tempat kerja di luar rencana kerja yang telah disusun. Nah, ayat kedua menyebutkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan pengaduan pekerja atau buruh, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, asosiasi pengusaha atau pengaduan masyarakat. Nah, selanjutnya peraturan menteri ini tidak mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan adanya laporan. Nah, tidak ada ketentuan yang mengatur bentuk pemeriksaan ini memungkinkan adanya ketidakefektifan dalam pemeriksaan atau bahkan pelanggaran aturan dalam pemeriksaan itu sendiri. Nah, kalau pengawasan biasa kan itu ada dalam rencana kerja, jadi semua itu diatur secara rinci. Nah, kalau di sini enggak. Nah, jadi ini jadi salah satu permasalahannya. Nah, sekarang studi kasusnya, itu kasus kami angkat itu adalah kasus PT Alpen Food Industry (AFI). Ini perusahaan yang terkenal yang memproduksi es krim ice di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini kasusnya di tahun 2020. Jadi ada beberapa isu yang diangkat oleh buruh dari perusahaan ini. Ya, itu isu pertama adalah PHK massal, lalu ada permasalahan kondisi kerja, lalu ada masalah upah, ini masalah yang klasik banget. Dan yang terakhir ini ada ditemukannya lebih dari 20 kasus keguguran yang menimpa buruh perempuan. Nah, di sini buruh hamil dipekerjakan pada malam hari yang jelas melanggar peraturan pasal 54 ayat 1 Perda Kabupaten Bekasi nomor 4 tahun 2016 tentang ketenagakerjaan. Nah, ini diatur secara spesifik oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, disebutkan pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan pada malam hari sejak dinyatakan hamil sampai dengan melahirkan dan di masa menyusui sampai bayi berusia 24 bulan. Lalu dalam ayat 5 disebutkan di peraturan yang sama menyebutkan kalau tindakan ini dinyatakan merupakan tindakan yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Nah, permasalahan di sini di kasus ini balik lagi ke yang disebutkan tadi oleh rekan-rekan. Nah, 3 tahap yang dilakukan yang tadi disebutkan itu tidak dilakukan sama sekali. Nyatanya di kasus ini pengawas ketenagakerjaan justru hanya menjadi sebagai penengah antara buruh dan perusahaan. Padahal di pasal 9B disebutkan kalau tindakan represif justisial dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Jika terjadi pelanggaran norma ketenagakerjaan tertentu, yang satunya adalah melakukan perbuatan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat luas. Nah, walaupun kasus ini sempat viral di masyarakat luas, namun tindakan represif justisialnya tidak dilakukan. Dan ini salah satu bukti kalau pengawasan ini tidak efektif karena tidak ada pengaturan yang jelas. Nah, seperti tadi disebutkan penindaklanjutan laporan. Kan sebelumnya itu biasanya kalau pengawasan biasa itu diatur melalui rencana kerja. Nah, karena ini merupakan tindak lanjut dari sebuah laporan, tidak adanya rencana kerja, jadi tidak jelas yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan di kasus ini. Nah, selanjutnya pemerintah sebenarnya sudah mulai berbenah walaupun belum banyak. Nah, mereka ada agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Nah, sini ada 7 agenda reformasi. Seperti yang bisa dilihat ini kami dapat dari Buletin Bicara Data edisi 1 oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi di sini mereka ingin penyusunan rencana kerja bidang pengawasan, pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, lalu ada
penguatan kelembagaan. Jadi ada 7 di sini yang mereka coba ubah, mereka coba benah. Nah, semua ini sudah dimulai sebenarnya. Nah, khususnya ini dimulai melalui disahkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020. Jadi pemerintah sebenarnya mulai berbenah, memang progresnya itu masih menurut kami masih sangat lambat. Next. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah urgensi untuk dilakukannya perubahan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia itu sudah jelas adanya. Jadi yang paling penting, pemerintah harus ada upaya untuk melakukan perubahan di bidang ini. Upaya itu harus disertai kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama itu harus dimulai dengan sosialisasi dengan masyarakat, agar masyarakat tersebut juga paham akan hak-hak mereka sebagai pekerja. Dan yang terakhir, menurut kami, pemerintah harus meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk pengawasan ketenagakerjaan. Karena seperti yang kami jelaskan sebelumnya, jumlah pengawas ketenagakerjaan itu sangat kurang di Indonesia. Jadi fokusnya itu bukan cuma di kualitas, tapi juga di kuantitasnya. Sekian dan terima kasih dari kami.